Teman-teman, hari ini kita edukasi lagi tentang ular yang berbahaya bagi manusia. Walaupun terlihat warnanya cantik, tapi ular ini berbahaya ya, teman-teman. Namanya ular picung atau dalam bahasa Latin Rhabdophis subminiatus atau warga Indonesia sering menyebutnya ular pudak Bromo. Ular ini juga masuk dalam famili Natricidae. Seperti ciri-ciri dari Natricida, ular ini sering ditemui di darat dekat badan air seperti kolam, rawa, dan sungai. Namun kadang dapat ditemui di kebun dan persawahan juga. Di dalam ekosistem, ular ini menjaga keseimbangan populasi kodok, katak, ikan, dan cicak. Ular ini dulunya diketahui sebagai ular berbisa rendah yang tidak membahayakan manusia, namun usut punya usut. Ular ini menimbulkan beberapa kasus yang berakibat fatal, sehingga sekarang dikategorikan ular berbisa tinggi, walaupun ular ini adalah jenis ular bergigi taring belakang. Penyebaran ular ini sangat luas. Ular ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Kenapa ular ini diberi nama ular picung? Karena di bagian lekukan kepalanya yang berwarna merah, mirip dengan warna buah picung. Teman-teman tahu tidak, ular ini bukan hanya berbahaya, tapi berbahayanya double loh, teman-teman, alias ganda, dikarenakan status dari ular ini ternyata bukan hanya berbisa tinggi, tapi ular ini termasuk beracun. Mungkin teman-teman bingung maksud dari berbisa dan beracun bukannya sama aja ya? Di sini, saya akan menjelaskan sedikit. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya berbisa dan beracun itu juga sesuatu yang berbeda. Seperti yang kita lihat pada gambar, berbisa itu venomous, contohnya seperti ular, sedangkan beracun itu poisonous, contohnya seperti pada katak atau kodok. Sederhananya begini, berbisa itu adalah salah satu bentuk pertahanan atau membunuh mangsanya dengan cara diinjeksikan dan diproduksi oleh organ tertentu. Sedangkan beracun itu sederhananya, kalau kita memegang sesuatu yang beracun, otomatis tangan kita terkena racun dan racun itu tertempel di tangan kita dan kita langsung mengambil roti untuk dimakan. Lalu roti yang kita makan itu terkena racun pada tangan kita dan kita makan dan akhirnya kita keracunan. Sama halnya dengan ular picung. Yang pertama ular picung bisa menginjeksikan bisanya melalui taringnya. Taring ular ini berada di posisi belakang yang artinya kalau mau bisanya terinjeksi ke mangsa, dia harus mengunyah mangsanya. Kalau sebuah patukan mungkin tidak akan terinjeksi bisanya karena taringnya di belakang bukan di depan seperti kobra atau viper. Yang kedua, kenapa picung dibilang beracun atau poisonous? Karena picung dapat mengeluarkan racun melalui pori pada kulit lekukan lehernya. Sempat terjadi pro dan kontra, bahwa picung hanya venomous dan tidak poisonous, namun usut punya usut dan diteliti lagi, ternyata benar picung itu poisonous juga. Ternyata setelah diteliti, racun pada ular picung terdapat pada kelenjar di bawah kulit pangkal leher si ular tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar, ada kelenjar-kelenjar yang bisa menyimpan racun. Pada leher ular picung, terdapat kelenjar khusus yang mengandung racun yang dinamakan bufadinolides. Dari mana sebenarnya asal racun pada kelenjar di leher picung ini? Ular picung sebenarnya pemangsa utama dari kodok buduk atau kodok bangkong yang dengan bahasa Latin disebut Bufo-melanostitus schneider. Adalah jenis kodok yang hidup di Indonesia. Di bagian atas tengkuknya terdapat paretoid atau kelenjar racun. Kodok ini adalah makanan favorit ular picung di alam bebas. Secara logika, seharusnya ular picung tidak bisa memakan kodok buduk ini karena racun si kodok bisa saja membahayakan si ular sendiri. Namun usut punya usut, ular picung ternyata kebal terhadap racun dari kodok ini dan sebagai makanan favoritnya, dan ternyata kodok ini adalah sumber dari racun yang dimiliki oleh si ular picung. Ya, selain memiliki bisa, ular picung juga memiliki racun. Jadi, kalau kita manusia sembarangan memegang leher si ular picung dan dia mengeluarkan kelenjar racunnya, berarti tangan kita sudah ada racun yang menempel. Kalau kita tidak segera mencucinya dengan sabun, maka racun tersebut bisa memberikan efek pada makanan apa yang kita sentuh, lalu kita makan.
Dan dari makanan itulah kita bisa keracunan. Seperti itulah penjelasan tentang racun yang ada di leher ular picung. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan asal pegang ular dan biasakan setelah memegang sesuatu kita harus mencuci tangan dengan sabun. Sedangkan bisa yang ada pada taring ular picung itu mengandung unsur sebagai berikut: 1. Prokoagulans, 2. Antikoagulans, 3. Hemorrhagins. Unsur-unsur ini yang dapat menyerang sistem peredaran darah korban, menyebabkan pendarahan internal, bahkan gagal ginjal. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau ketemu ular picung ini, karena bukan hanya saja gigitannya yang berbahaya, tapi menyentuhnya juga bisa jadi sesuatu yang fatal untuk manusia.